Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan contoh soal dari konsep dan teorema Lagrange untuk mata kuliah struktur aljabar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal tentang konsep. Di sini diminta, misalkan B plus adalah grup bilangan bulat dengan penjumlahan dan M sama dengan 4 dikali N, di mana N adalah elemen dari B. Sama dengan titik-titik min 8, min 4, 0, 4, dan 8, dan seterusnya. Di mana M ini adalah subgrup dari B. Yang ditanya adalah konsep-konsep kanan dari M dalam B adalah, yang pertama yaitu, karena tadi yang ditanya adalah konsep kanan, maka dan diketahuinya adalah M atau M plus 0, maka kita bisa tulis seperti ini. M-nya tadi adalah 4N, lalu kita plus 0. Penjumlahan kan, yang diminta adalah penjumlahan. Bilangan bulat dengan penjumlahan. Kita tambahkan 0, yaitu jadi M-nya ini 4 kali N ditambah dengan 0, di mana N elemen dari B. Titik-titik yaitu min 8, min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Nah, misalkan kita jumlahkan dengan 1. M-nya ini kita jumlahkan dengan 1. Maka 4 dikali N ditambah 1, di mana N elemen dari B. Nah, M-nya tadi kan ini ya, min 8, min 4, 0, 4, 8. Nah, min 8-nya ini kita tambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah min 7. Min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5, 8 ditambah 1 hasilnya 9, dan seterusnya. Nah, misalkan nih, M ditambah 2, maka 4N ditambah 2, di mana N elemen B, caranya dengan sama ya, min 8 ditambah 2 hasilnya 6, min 4 tambah 2 hasilnya 2, dan seterusnya. Misalkan juga kita dengan tambah nih M-nya dengan 3, maka 4N ditambah dengan 3, di mana N elemen dari B. Caranya sama, yaitu min 8 ditambah 3, dan seterusnya. Itu diulangi yang sama. Nah, misalkan juga kalau misalkan M-nya ditambah lebih dari 3 bisa nggak? Bisa. Nah, misal nih ya, dalam M ditambah 3 seterusnya itu memiliki hasil yang sama, maka kita dapat Maka kita dapat jadikan satu seperti ini. Misalkan nih, M plus 4 itu kan sama dengan M plus 4. Min 8 ditambah 4 hasilnya adalah min 4. Kita dulu titik-titik dulu ya. Titik-titik, koma, min 4, koma, min 4 ditambahin dengan 4, hasilnya 0. Lalu 4 ditambah 4 hasilnya 8. Lalu 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, berarti kan M plus 4 ini itu termasuk dalam M atau M plus 0 ini. Karena angka-angkanya sama. Misalkan ini M plus 0-nya kita jabarin ke belakang. Itu hasilnya juga sama. Ada 12, ada berapa lagi? Ada tambah 4. Berapa tuh? 16, dan seterusnya. Begitu juga dengan M plus 5. M plus 5 nih, kita cari nih. Hasilnya berapa nih?
Misalkan nih, min 8 ditambahin 5, hasilnya min 3, koma. Lalu min 4 ditambahin 5, hasilnya 1. Lalu 0 ditambahin 5, hasilnya 5. Dan seterusnya. Kan? Berarti kan ini hasilnya sama ya? Sama kayak ini. Berarti kita dapat jabarkan seperti ini nih. M atau M plus 0 itu sama dengan M plus 4, M plus 8, M plus min 4, dan seterusnya. Lalu M1 plus 1, M plus 1 gitu sama dengan nilainya sama dengan M plus 5, sama dengan M plus 9, sama dengan M plus min 5. Dan seterusnya. Begitu juga dengan sampai M plus 3. Itu sama dengan M plus 7, M plus 11, M plus min 7. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu ya. Dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa koset kanan dari M dalam B adalah M atau M plus 0, lalu M plus 1, M plus 2, M plus 3. Nah, selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh soal teorema Lagrange, di mana yaitu diketahui G Z25 bintang. Nah, ini artinya apa Z25 bintang? Artinya bilangan bulat 25 dalam perkalian dan S 16. Yang ditanya yaitu tentukan koset-koset kiri dari S sesuai teorema Lagrange. Nah, selanjutnya penyelesaiannya itu akan diperhatikan penyekatan grup G ke dalam koset-koset dari S. Nah, perlu kita ingat tadi kan, diketahui bahwa S-nya itu 11, dan diketahui G-nya itu adalah bilangan bulat 25 perkalian. Nah, kita ambil nih sembarang angka gitu kan, dalam S, yaitu 16, tadi kan 16, 6, 21, 11, 1, dan seterusnya. Yang pokoknya angka-angka ini itu termasuk bilangan bulat 25. Nah, bagaimana jika S-nya ini karena tadi diketahui adalah bilangan bulat 25 dalam perkalian, maka kita kali nih. Misalkan kita kali 1. Kalau kita kali 1, S-nya berarti kan tetap ya. Lalu kita kalikan 2. Kita kalikan 2, S-nya yaitu jadi 16 dikalikan 2, itu kan hasilnya 32. Nah, 32 itu kan lebih dari bilangan bulat 25. Maka, jika lebih dari bilangan bulat 25, kita perlu mengurangi angka 25 dari hasil perkalian tadi. Nah, 32 dikurangi 25 hasilnya adalah 7. Lalu, ada 6 dikali 2, hasilnya adalah 12. Di mana 12 ini termasuk bilangan bulat 25. Lalu ada 21 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 42. Nah, 42 ini bukan termasuk bilangan bulat 25, maka kita perlu kurangkan dengan 25. Hasilnya adalah 17. Lalu 11 dikalikan 22. Hasilnya adalah 22. Nah, 22 ini juga termasuk loh dalam bilangan bulat 25. Lalu 1 dikalikan 2 hasilnya dengan 2. Sama. Yaitu dia termasuk bilangan bulat 25. Begitu juga misalkan S-nya ini dikalikan seterusnya. Dikalikan 3, dikalikan 4, atau dikalikan 5. Intinya, yaitu misalkan kalau 16 ini dikalikan dengan 3, atau dikalikan dengan bilangan ini dikalikan dengan 3 atau dikalikan dengan 4 jika terdapat nilai
perkaliannya dari hasil perkaliannya itu lebih dari 25, maka perlu dikurangkan dengan 25. Nah, sampai hasilnya itu termasuk 25, bilangan bulat 25. Misalkan di bilangan ini hasil perkaliannya sudah pas termasuk dalam bilangan 25, maka kita tidak perlu untuk menguranginya 25. Nah, dapat kita simpulkan, jadi koset-koset kiri dari S membagi 20 anggota dalam Z25 bintang ke dalam 4 himpunan. Nah, bagian-bagiannya itu saling asing dan masing-masing mengandung 5 anggota. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan atau banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.